Halo? Halo, tes. Halo. Ya. Baik, I think I start from the titles ya. Factors influencing academic procrastination in writing research proposal. Ya, kalau yang ini sudah oke. Cuman ada cumannya. Ini judulnya It Sounds Like Everyone is Procrastinating. Kalau gini kan berarti mensurvei setiap orang tuh kita sudah berasumsi bahwa setiap orang sudah procrastinating, ya kan? Nah, jadi karena itu judul ini harus benar-benar didefinisikan. What you really want, the goal of your research itu benar-benar juga harus kamu ceritakan. Tadi presentasinya menurut saya itu kamu berbicara tentang sesuatu yang tidak terlalu penting, tetapi kamu melupakan hal yang sangat penting. Kalau kita presentasi, kita harus pertama kali, the first thing that we have to do is to clarify. We have to explain the topics, the title of your research. Jadi ini harus dijelaskan dulu. Misalkan begini ya, contoh penjelasannya. Misalkan judul saya adalah ini, Factors Influencing Academic Procrastination in Writing Research Proposal. Jadi in my research, gitu, I want to know, ya, what factors really causing the students procrastination. What factors that delay the students, ya, to do writing research proposal, kan gitu. Jadi judul saya tuh sebenarnya adalah saya ingin mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan mahasiswa itu menunda research proposal. Oleh karena itu, riset ini hanya gitu kan fokus kepada orang-orang yang mendelay riset proposal, ya kan? Kan tidak semua mahasiswa itu delay. Nah, jadi itu yang harus diperjelas. Tadi kan tidak ada seperti itu. Karena judul itu harus benar-benar succinct, ya, precise, do not have ambigu definition. Jadi oleh karena itu tadi, walaupun judulnya ini adalah ambigu, tetapi Anda klarifikasi. Kalau misalkan a survey study among English student who procrastinate the proposal, nah, harusnya gitu, yaitu di tahun berapa procrastination. Itu yang pertama, ya, fokusnya. Yang kedua, I want to clarify what I mean by procrastination. Nah, kita menganggap orang procrastination itu jika apa? Coba, Andi. Kamu dianggap procrastinator itu jika kamu jika not on time itu masih tidak jelas. No, we have to know the definition of procrastination first. Before we want to know the factors, we have to know the definition of procrastination. Kalau yang you sampaikan, yang you tulis itu masih sangat theoretical. It is good that you wrote definition, but your definition does not really explain what it means in your
research. Coba dalam proposal itu atau dalam riset itu kita boleh berdefinisi dulu berdasarkan teori, berdasarkan referensi ini dan itu. Tetapi kita juga harus mendefinisikannya secara spesifik. So, what I mean by procrastination in my research is like this, gitu. Itu harusnya ada di your terminology. Di sini kan academic procrastination itu the behavior deliberately posting task or responsibility until the undetermined time. I don't know what you mean by posting there. Kok deliberately posting? Ya? No. Masakan procrastination adalah posting? Ya. Kan delaying kan? Procrastinate is to procrastinate itu kan artinya they're not on time as what we said. Ya. Nah di sini kalau yang namanya terminologi itu jangan panjang-panjang definisinya. Ini mah teori bukan terminologi. Karena academic procrastination ini sebenarnya bukan academic procrastination, yaitu mungkin writing proposal procrastination kan gitu. Your research, right? Nah, kalau academic procrastination can be anything, right? You know, it is not necessarily a writing proposal. Kok bingung sih kau? Kenapa kamu mandangiku seperti itu? Nah, are you with me? Nah, jadi, nah itu very basic questions dari your research ya. Ya saya baru dari judulnya. Jadi judulnya harus jadi membuktikan bahwa Anda paham dengan judul itu adalah Anda bisa menjelaskannya seperti what I just did ya, to explain the title. Ya. Jadi sekali lagi yang kurang tadi adalah what you mean by procrastination. Nah, kemudian apa sebenarnya yang ingin Anda dapatkan dari penelitian ini. So, by clarifying what you really want to find out from this research and by limiting the definition of procrastination, then it shows that you understand your research. Jadi sekali lagi procrastination harus didefinisikan. Procrastination adalah misalkan mahasiswa dianggap procrastinate itu jika pada semester ke-9 dia belum seminar, misalkan. Itu procrastinate. Karena misalkan mahasiswa semester 1 seharusnya di semester ke-7 dan semester ke-8 mereka sudah skripsi, ya kan? Nah, kalau di semester ke-9 kok masih belum seminar, berarti they procrastinate. Nah, itulah yang dimaksud dengan terminologi yang disebut dengan operational definition sebenarnya. Jadi terminologi itu sama dengan operational definition. Jadi definisi operasional ke bahasa Indonesia. Biasanya kalau proposal dalam bahasa Indonesia diterjemahkan seperti itu. Jadi oleh karena itu berarti partisipan mahasiswa kita penelitian ini adalah mereka yang di atas semester 8. Jadi semua mahasiswa yang di atas semester 8 tetapi belum seminar proposal, nah itulah dia procrastination dan itulah menjadi sasaran partisipan dari proposal ini.
Kalau mahasiswa misalkan sudah proposal, sudah seminar, tapi belum selesai skripsinya, apakah masuk dalam itu? Nah, itu terserah Anda mau mendefinisikan. Kalau tidak, berarti Anda harus jelaskan. Jadi, those who have done seminar research seminar proposal, ya, so they are not included in this definition. Misalnya seperti itu. Oke. Nah, background sekarang. Background itu jangan terlalu banyak seperti ini ya, yang tidak relevan. Referensi yang banyak tetapi tidak relevan. Sebenarnya apa yang Anda harus ceritakan itu adalah banyaknya fenomena yang menunjukkan bahwa mahasiswa itu sangat sedikit atau sedikit yang bisa menyelesaikan studinya tepat waktu. Itu harus ada datanya. Kamu cari report, mungkin ada berita koran pun bisa, ya berita apalah majalah bisa dijadikan sumber untuk menunjukkan misalkan di Untan, karena saya tahu bahwa Untan itu sangat bermasalah dari segi KTW namanya, kelulusan tepat waktu. Kita punya masalah itu. Karena rata-rata mahasiswa di Untan itu lulusnya setelah berapa? Yang bisa KTW-nya pas gitu ya 4 tahun itu hanya di bawah 30%. Berarti itu kan 70% lah begitu itu tidak sesuai tepat waktu ya. Berarti 70% mahasiswa Untan itu procrastinate their study. Nah, kan gitu bahasanya. Jadi fenomena itu memang harus diteliti ya. Jadi sekali lagi harus cari data itu ya. Data untuk berargumen bahwa penelitian ini perlu. Apa sih sebenarnya yang membuat mahasiswa itu procrastinate? Kan menjadi sesuatu yang menarik untuk kita ketahui. Itulah yang harus dijelaskan di dalam introduction. Ya, jangan pergi kemana-mana. Jangan mendefinisikan. Karena definisi itu hanya ada di literature review. Di sini boleh, tetapi definisi yang operasional. Kan? Jadi Anda bisa berbicara tentang mungkin S1 yang menjadi desain sedemikian rupa bahwa bisa lulus dalam waktu 3 setengah ya, 4 tahun gitu ya, kurang lebih 4 tahun. Menurut, kalau bisa kan ada referensinya, menurut SNDIKT, yaitu Standar Nasional Perguruan Tinggi di Indonesia, berdasarkan Permendikbud sekian bahwa SKS maksimal itu 144, minimal saya, SKS minimal itu 144 dan ditempuh paling lama itu 7 tahun. Namun dari 144 itu mahasiswa S1 bisa lulus dalam waktu 4 tahun. Jadi idealnya mahasiswa S1 itu lulus dalam waktu 40 tahun. Nah, setelah kamu bicara gitu, 40 tahun apa? 4 tahun. Nah, setelah bicara itu baru kamu bicara tentang fenomena tadi, bahwa banyak mahasiswa yang delay, yang tidak lulus tepat waktu. Berita-berita di koran mungkin dari MIUN pun bisa, karena berita tentang Untan bahwa punya masalah 30% KTW itu mungkin belum masuk koran, tetapi mungkin di website ataupun di IG-nya Untan dan sebagainya mungkin ada. Nah, kalau ada maka informasi lewat IG pun bisa kita jadikan referensi dalam hal ini. Ya.
Nah, sebenarnya yang paling penting itu di background yang harus Anda sampaikan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian tentang faktor apa saja sih sebenarnya yang membuat mahasiswa itu delay. Nah, gitu. Nah, jadi saran saya, ini riset questionnya sudah oke ya, 1 dan 2. Ya, tapi sebenarnya ini nih hanya satu sebenarnya. Ini kan what are the factors? Itu kan sudah otomatis terjawab kalau kita bertanya nomor 2, kan? What are the dominant factors? Untuk menjawab nomor 2, kita pasti melalui nomor 1. Nah, kan gitu. Itu namanya sebenarnya pertanyaan nomor 1 itu pertanyaan basa-basi. Dalam riset itu it is minor question. Major question itu nomor 2. Nah, jadi sebenarnya pertanyaannya cuma 1. What are the most dominant or what is the dominant factors, ya? Factor that influence, jangan akademik lagi. Nanti kamu influence di riset proposal procrastination. Ini akademik procrastination ya. Emang ada procrastination selain akademik? Apa? Iya, kenapa? Ya, maksud kalau cuma akademik jangan usah dikasih academic procrastination. Langsung aja, what factors ya influence the procrastination in writing this proposal? Nah, itu bisa. Bapak. Nah, kalau saran saya yang pertama itu ditanya tentang how much ya, atau how many student procrastinate gitu lah kira-kira. Maksud saya pertanyaan pertamanya tuh benar-benar pertanyaan yang serius. Kita ingin mengetahui berapa persen mahasiswa yang procrastinate. Nah, gitu. Kan beda tuh dengan pertanyaan what are the factors dan what are the most dominant factors. Kan sebenarnya satu. Jadi yang pertanyaan pertama itu bertanya tentang porsi, pertanyaan kedua adalah tentang penyebab procrastinate. Faktornya. Jadi oleh karena itu surveinya bisa kepada semua orang. Maksudnya semua mahasiswa maksud saya. Kalau kita mau berarti kan harus mahasiswa yang di atas semester tahun keempat, berarti tahun kelima. Tahun kelima ke atas itulah yang prokrastinate. Kalau riset proposal. Nah, kita distribute ke semuanya mahasiswa yang belum lulus, intinya belum lulus, tetapi yang setelah semester ke-8. Karena definisi sangat tergantung dengan definisi Anda, apa itu procrastinate. Nah, di dalam pertanyaan surveinya itu pertanyaan yang tentang apakah Anda menganggap diri Anda itu procrastinate atau tidak. Kalau iya, apa sebabnya? Kalau tidak, apa sebabnya? Oh, saya belum kok procrastinate karena saya 2 semester cuti, misalnya seperti itu. Jadi memang secara ini dia belum dianggap procrastinate. Oke. Nah, karena begini maksud saya, kalau cuti itu bukan masuk dalam kategori procrastinate, misalkan kan gitu. Tapi bisa jadi surveinya bisa disebarkan ke seluruh mahasiswa mulai angkatan tahun keempat. Tahun keempat kan berarti semester 3, semester 4 ke atas. Itu pertanyaan pertama adalah do you procrastinate with proposal? Oke, itu yang paling penting yang saya sampaikan di chapter 1. Kemudian di terminologi tadi sudah, writing proposal, saya skip saja. Procrastination, nah ini untuk chapter 2 ini terlalu simpel untuk sebuah proposal ya. Tapi apa tuh?
sectionnya saya kira sudah cukup lah ya. Artinya sudah cover, cuman masalahnya ini ada discussion inside itu ya. Anda harus berbicara tentang procrastination survey yang ada sudah dilakukan oleh orang. Di sini harusnya sudah dibahas. Ya. Teori-teori tentang orang-orang yang sudah melakukan riset tentang procrastination and what method they use ya to do that research. Kemudian, nah ini kok ada konseptual. All of a sudden you have conceptual framework ya. Ini conceptual framework kok isinya itu adalah seperti seperti langkah-langkah melakukan riset. Nah, itu kan sebenarnya beda conceptual framework dengan langkah-langkah riset. Kalau langkah-langkah riset ya itu harusnya di metodologi, bukan di conceptual framework. Kalau conceptual framework perhaps itu adalah tadi itu bagaimana Anda bikin sketches atau flowchart kayak gini yang merupakan alur daripada procrastination. Procrastination misalkan tahun ketiga atau tahun keempat, tahun kelima itu belum seminar, misalnya kayak gitu kan. Nah, sebabnya menurut teori itu sebabnya apa saja faktornya? Self regulation, skill, motivation, social factors. Itu menurut ininya sudah oke. Nah, setelah itu mungkin aspek apa saja yang dari setiap faktor itu yang mungkin involved gitulah kira-kira. Nah, ini conceptual framework, sebenarnya conceptual framework for the theory. Teorinya itu sehingga perlu diinvestigasi gitulah kira-kira ya. Kemudian cat ketiga itu tentang riset tentang metodologi, research methods ya. Metodenya jangan pakai S ya, plural, jangan pakai plural, maksud saya singular. Riset design itu kamu menggunakan apa? Nah, survei berarti you have to explain survey research. Ini ngapa pula ada ini nih? Research design stages are as follow. Researcher asks for list name of ya tidak. Ya, define sample ya. Kalau define sample ya melakukannya di bagian population and sample ya. Nah, jadi di sini Anda menjelaskan tentang di bagian pertama, bagian riset design, itu menjelaskan apa jenis riset Anda. Kalau riset Anda adalah survei riset, maka jelaskanlah survei riset. What is survey research and what is descriptive research? Itu Anda harus jelaskan di sini. Kalaupun ya itu langkah-langkah survei riset itu apa? Nah, kan gitu. Langkah surveinya bukan langkah riset secara keseluruhan. Surveinya itu mungkin adalah membuat surveinya itu sendiri mungkin. Kemudian distribusi survei melalui Google Form misalkan seperti itu atau langsung. Kemudian bagaimana Anda memanage hasil survei dan sebagainya seperti itu. Nah, riset desainnya bukan seperti yang ada di sini ya, yang ada 11 langkah ini. Ini sih proses riset keseluruhan yang Anda jelaskan lagi di bawah kan, jadi bertele-tele. Oke, jadi riset desain sekali lagi adalah isinya untuk menjelaskan tentang riset Anda, ya, jenis riset Anda. Kalau eksperimental berarti eksperimentalnya bagaimana cara pelaksanaannya. Tentunya pertamanya harus dijelaskan dulu definisi eksperimental itu apa. Kemudian bagian kedua population, bagian tiga cluster sampling. Nah ini sebenarnya kalau menurut saya, kamu ini tidak usah pakai population and sample. Langsung saja partisipan, karena sudah jelas bahwa riset Anda itu adalah
mengacu pada mahasiswa yang berada di semester 5 ke atas. Tahun kelima ya ke atas. Nah, gitu. Jadi langsung saja di apa disampaikan untuk kalau karena survei menurut saya itu tidak boleh sedikit, harus banyak. Jadi harus mengcover banyak banyak kelas. Ya. Jadi bukan hanya untuk PPAPK, semuanya lah. Karena yang procrastinate kan bukan hanya mahasiswa PPAPK, semua mahasiswa sebenarnya. Cuman karena kita prodi bahasa Inggris, ya kita fokus ke bahasa Inggris. Harapannya kita menemukan penyebabnya itu ada hubungannya juga dengan bahasa Inggrisnya gitu kan. Nah, jadi agak berbeda. Jadi sekali lagi di 3.2 ini bukan population sample, tapi langsung saja partisipan. Ya. Survei partisipan. Ya, kamu jelaskan. Partisipan di sini adalah mahasiswa yang procrastinated. Ya ini yang berada di semester ke-9 ke atas gitu kan. Yang belum selesai dan belum melakukan seminar riset proposal. Nah, gitu. Kan ada mahasiswa misalkan tahun ke-7 yang belum seminar kan? Banyak. Nah, kan bisa. Jadi mulai dari mahasiswa tahun ke-5, tahun ke-6, dan tahun ke-7. Yang syaratnya belum seminar. Nah, itu ada procrastinate. Itu kalau bisa seluruh angkatan. Berarti kalau Anda penelitiannya itu adalah tahun depan, semester ya tahun akademik ke depan, berarti kan sekitar Juli, Agustus, September begitu ya, misalkan. September tahun 2024. Berarti yang belum itu kan tahun 2017, 2018 berarti. 2018, 2019, 2020. Nah, mahasiswa angkatan 2020, 2019, dan 2018. Semua kelas baik itu yang pagi maupun sore, kelas A1, A2, A3, B1, B2. Sebarkan semuanya. Nah, kalau survei itu ciri-cirinya adalah partisipannya harus banyak, harus ramai. Nah, kalau sedikit itu namanya bukan survei, itu namanya case study. Oke, nah yang selanjutnya data collection. Data collection ini adalah section yang paling penting dalam riset. Karena kalau ininya terada, belum bisa. Ini belum bisa. Sebenarnya kalau ini sebenarnya belum bisa seminar. Karena bagian ini kamu masih sangat kecil, sangat very short explanation dan tidak lengkap apa yang harus diceritakan. Nah, di sini harusnya data collection itu harus bercerita tentang the tools atau the instrument of your research. Instrumennya apa? Coba saya tanya, instrumenmu apa? Kuesioner. Kuesionernya mana? Ya, enggak, saya bertanya di sini, di mana kamu menjelaskan kuesioner kamu? Nggak ada kan? Bukan pengertian. Pardon, in this question because this is blah blah blah. Research, recap, responden researcher, mana ini tidak ada. Misalkan harusnya kan questionnaire saya, misalkan itu terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama bertanya tentang apa tadi itu misalkan bagian pertama survei ini bertanya tentang apa iya atau tidak mereka itu procrastinate kan gitu misalkan. Bagian kedua itu adalah tentang faktor sosial. Bagian ketiga adalah faktor motivasi yang seperti itu. Kalau Anda sudah jelaskan, yang jelas di sini Anda menjelaskan tentang survei Anda itu seperti apa, terdiri dari berapa pertanyaan. Misalkan survei saya ada 20 pertanyaan. Pertanyaan nomor 1, 2 itu tentang apa dan sebagainya seperti itu. Jadi ini. Kemudian kamu kan bilang di sini ada open ended and close ended. Open ended ada nggak ini? Cuman close ended. Ya. Kalau
Ya, seperti itu bisa, itu lebih bagus ya. Tapi kalau table of specification tuh letaknya ya di sini, di bagian yang punya kamu nih 3.3. Harus lengkap di sini nih. Nah, barulah dibilang bahwa kuesioner yang lengkap itu ada di appendix sekian. Nah, harus ada di sini juga pernyataan itu tuh harus ada di sini. Kalau tidak kan kita tidak tahu di mana barangnya kan gitu. Nah, sebenarnya begitu, tapi karena ini kan ya jelas. Oke, nah validity, reliability ini apa maksudnya? Kuesionernya berarti kan di bagian data collection, bukan data analisis. Ya kan? Kalau Anda bicara tentang validity, reliability, itu adalah untuk berargumen bahwa kuesioner saya adalah valid dan reliable, berarti kan harusnya penjelasan itu berada di bagian data collection. Data analisis adalah cerita tentang apa? Ya, Anda bagaimana Anda manage your results kan? Hasil data survei. Jadi bagaimana hasil survei Anda, bagaimana Anda mengolahnya, itu ada di data analisis gitu. Nah, data analisis penjelasannya descriptive analysis. Nah, saran saya jangan pakai SPSS, ngapain susah-susah pakai SPSS. Kecuali kalau Anda ingin regresi, ya, Anda menghubungkan antara faktor 1 dengan faktor 2. Misalkan gini, apakah ada hubungan misalkan faktor motivasi dengan faktor apa satunya? Self regulation. Jadi jika misalkan motivasinya tinggi, maka mahasiswanya cenderung untuk self regulate, misalnya seperti itu. Kemudian kita hubungkan dengan apakah dia itu procrastinate atau tidak. Nah, itu kan sudah sambung menyambung itu pertanyaannya. Tapi kalau pertanyaan kamu cuman what factors is dominant, itu kan cuma menghitung berapa berapa orang yang faktornya ini, berapa orang faktornya ini, kan itu cuma gitu aja. Itu tidak perlu SPSS. Itu pakai Excel cukup. Nah, gitu. Tapi sebenarnya memang harus regresi itu tadi. Nah, regresi itu menakutkan. Itu statistik lumayan tinggi ya, terus nanti mahasiswa S2 tersinggung kalau kau pakai itu. Aku aja enggak pakai itu kok kamu pakai itu gitu. Nah, artinya itu sebenarnya tidak sampai ke situlah. Tetapi kalau nanti dapat supervisornya mau report dikit gitu ya, bisa. Bukan kamunya yang mau. Maksudnya mau nggak dosennya itu report dikit, mau mengolah data dengan regresi. Nah, kalau mau, ini bagus, benar, it's really good work, Tetapi itu tergambar dengan nanti research questionnya. Jadi kalau mau pakai SPSS, research questionnya itu harus canggih. Jangan cuma what are the factors, what are the dominant factor, bukan. Dia apa hubungan ini dengan X dengan Y, apa hubungan Y dengan X dan selanjutnya seperti itu. Jadi ada persinggungan dari faktor-faktor yang Anda kan, yang Anda investigasi. Nah, that's about almost the overall things, ya. I do not comment on your appendix, yes, factors on your procrastination, ya. Saya anggap ini sudah oke kalau Anda mengambil dari survei orang. Yang jelas itu harusnya dijelaskan di bagian tools of data collection. Nah, di situ Anda berjelaskan. Jadi referensi yang Anda ambil di siapa nih? Pak Vermeulen ya, 2019 itu harusnya muncul di referensinya itu berada di tools of data collection. Anda jelaskan itu. But yeah, okay, I think that overall. That's also that you need to revise, yeah, everything that I have said.
Nah, jadi poin-poin itu saya lumayan mau cepat karena kita waktunya habis ya. Jadi saya tidak memberi kesempatan Anda menjelaskan. Jadi itu semuanya dari saya. Revisinya kurang lebih seperti itulah dia ya. Kalau Anda berhasil merevisinya seperti apa yang saya minta, wow, that's very good. Bisa jadi Anda langsung bisa seminar setelah mata kuliah ini. Ya. Nah, kalau mengikuti apa yang saya sebutkan, ya, you have long, time to revise your proposal. Yang jelas proposalnya sudah oke, tinggal poin-poin yang tadi saya sampaikan itu yang harus Anda perbaiki. Do you have any question before I close? Apa? Dia bukan ukuran mata kuliah, tetapi menurut kurikulum bahasa Inggris. Kurikulum bahasa Inggris itu adalah 4 tahun mahasiswa selesai. Kalau dia bisa selesai 4 tahun, berarti kan dia tidak mendelay. Logikanya sederhana seperti itu kan. Kalau dia tepat waktu, ya namanya tidak delay lah. Kalau Anda mau terbang pakai pesawat, di tepat waktu tak akan delay. Pesawatnya delay, tapi tepat waktu. Jadi kalau namanya delay itu ya tidak sesuai waktu yang ditentukan. Jadi berarti kan logikanya dia ada berada di semester ke-9. Baru dia procrastinate. Tapi itu nanti bisa didiskusikan dengan supervisornya nanti. Apa definisi procrastinate itu. Tentunya kamu juga harus berdasarkan referensi yang lain. Ada yang lain? Oke, cukup ya. Alright, so I close first. I stop the recording. Hey, come on. Where are you?